Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Kembali lagi bersama saya Fonseca, tentunya masih tetap reaction video-video seputar timnas Indonesia. Teman-teman semua, kita akan melihat bagaimana drama yang dipermainkan oleh Bahrain yang mencurangi timnas Indonesia. Kita akan lihat apakah sejauh mana mereka akan bertahan dengan drama yang mereka ciptakan sendiri. Langsung saja kita lihat video-videonya teman-teman semua. Fans Bahrain melakukan chant pada lagu kenegaraan Jepang yang membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu marah. Setelah itu fans Bahrain juga menggunakan laser untuk menyerang pemain Jepang. Segitunya Berlanjut curang, setelahnya, Bahrain juga menciptakan kontroversi dengan 90+6 sama dengan 99. Sebelum akhirnya, influencer mereka juga mengolok-olok kekalahan Indonesia atas timnas China dengan menggunakan lagu kebangsaan Indonesia. Menariknya, setelah serangkaian hal itu, Federasi Bahrain justru mengeluarkan statement yang menolak bermain di Indonesia. Mereka mengirimkan surat ke AFC yang pada intinya ingin agar laga kontra Indonesia di Jakarta nanti dipindah venue-nya di luar Indonesia dengan alasan kebanyakan keselamatan. drama lu. Lantas apakah itu bukan Bahrain. playing victim? Hal yang kemudian memicu reaksi dari berbagai kalangan Bilang di aja Indonesia, takut dengan tak terkecuali supporter dari timnas Asia. Indonesia Dari yang Malaysia memadati banyak komentar muncul yang menyebut stadion. jika Bahrain sebagai pengecut. So, inilah ulasan menarik dari deretan komentar yang muncul atas apa yang terjadi terkait statement dari Federasi Bahrain baru-baru ini. Kebanyakan drama emang. Malaysia permalukan Bahrain, mentalitas pengecut. Sebelum kita bicara soal momen kontroversial yang terjadi di sepak bola Bahrain baru-baru ini, kami akan mulai dengan kontroversi-kontroversi yang melibatkan sepak bola Bahrain sejak beberapa dekade yang lalu. Salah satu yang paling memalukan adalah kontroversi di babak playoff Asia kualifikasi Piala Dunia 2006 saat timnas Bahrain menghadapi tim Uzbekistan. Di mana dalam pertandingan tersebut, pertandingan harus diulang setelah wasit membuat kesalahan besar yang merugikan tim Uzbekistan, yakni mengubah penalti yang diberikan pada Uzbek menjadi tendangan bebas untuk Bahrain. Jadi, pada menit ke-39, Uzbekistan mendapatkan hadiah penalti setelah pemain Bahrain dianggap melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti. Pemain Uzbekistan, server Jeparov sendiri, berhasil mencetak gol dari penalti. Tetapi wasit Toshimitsu Yoshida dari Jepang menganggap ada pelanggaran dari pemain Uzbekistan saat mengeksekusi tendangan, sehingga gol tersebut dianulir. Namun alih-alih memberikan kesempatan untuk mengulang tendangan penalti sesuai dengan aturan FIFA, wasit malah memberikan tendangan bebas tidak langsung untuk Bahrain. Ini adalah kesalahan yang signifikan dalam penerapan aturan. Karena penalti seharusnya diulang, bukan diganti dengan tendangan bebas untuk lawan. Ternyata teman-teman, drama-drama yang dimainkan oleh Bahrain ini bukan saja di akhir-akhir ini, ternyata sudah sejak lama ya. Mereka itu selalu mendapatkan dukungan dari wasit. Apakah ini karena mereka tidak mampu untuk bersaing di sepak bola ya, sehingga mereka harus menggunakan cara kotor? Kita tidak tahu. Tapi kita lihatnya seperti itu sih. Laga itu sendiri pada akhirnya berakhir dengan skor 1-0 untuk Uzbekistan. Namun menariknya, merasa dirugikan dengan keputusan wasit, Uzbekistan pun akhirnya mengirim laporan ke FIFA. Mereka ingin agar hasil laga dibatalkan dan Uzbekistan layak mendapatkan kemenangan 3-0. Namun alih-alih suratnya disetujui FIFA, FIFA justru membuat keputusan lebih merugikan. Karena FIFA memutuskan bahwa pertandingan harus diulang karena kesalahan teknis dari wasit yang merusak integritas laga tersebut. Artinya, kemenangan 1-0 Uzbekistan dibatalkan dan laga dimulai dengan skor 0-0. Hal yang kemudian membuat Uzbekistan tentu makin murka saat itu, di mana pihak Federasi Uzbekistan mengatakan jika usai wasit mencuri gol kedua mereka, kini FIFA justru ikut mencuri gol pertama Uzbekistan. Wasit mencuri gol kedua kami dan sekarang FIFA mencuri gol pertama kami. Sekarang kami harus memulai pertandingan pertama dari 0-0 di menit pertama. Itu tidak adil bagi tim kami, kata Alisher Nikimbaev, Kepala Hubungan Internasional UFF saat itu. Gila teman-teman, memang kejahatan
Bahrain di dunia Kini sepak hampir bola 2 ini dekade usai momen kelam sangat-sangat Bahrain kontra Uzbekistan, hal serupa tidak kembali diragukan terjadi. lagi. Mereka Tatkala sudah Indonesia lihai. bertandang ke kandang Bahrain dalam laga babak kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga. Saat itu Indonesia yang mampu unggul 2-1 bisa saja meraih kemenangan. Andai wasit segera mengakhiri pertandingan Ini sesuai seharusnya dengan timnas waktu sudah menang tambahan ya. yang telah diberikan. Namun sayang, alih-alih segera meniup peluit laga di menit ke-96 sesuai tambahan waktu 6 menit yang diberikan. Wasit justru terus menambah waktu hingga akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan di menit 99. Sontak saja banyak sorotan muncul pada wasit di laga itu, Iya, Ahmed iyalah. Alkaf, termasuk sorotan dari dunia internasional. Sementara di Indonesia, netizen yang tidak puas dengan kepemimpinan wasit, menyerang akun wasit hingga menyerang Federasi Sepak Bola Bahrain. Termasuk serangan dari para hacker Memang Indonesia sih. yang membuat Bahrain sampai mengeluarkan statement resmi bahwa mereka telah mendapatkan serangan cyber attack. Gila. Emang kalau orang yang suka bermain curang ya harus diginiin biar mereka tahu pelajarannya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa memang Bahrain yang layak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak karena ulah mereka sendiri dan juga cara kotor mereka dalam dunia sepak bola, dan mereka layak untuk hal-hal seperti ini. Bagaimana tidak, ternyata cara-cara yang mereka lakukan untuk timnas Indonesia ini sudah sejak dulu mereka lakukan untuk tim-tim lain. Ini sangat-sangat memalukan ya. Kini 1 minggu lebih usai laga Indonesia kontra Bahrain, timnas Bahrain tiba-tiba mengeluarkan statement yang cukup gila dan kontroversial. Melalui akun official Bahrain @bahrainva, mereka meminta AFC untuk mengubah lokasi pertandingan antara Indonesia kontra Bahrain yang rencananya bakal dimainkan di GBK ke lokasi yang netral atau di luar Enak Indonesia aja. dengan alasan keamanan. Dalam statement tersebut, tertulis seperti ini teman-teman. Di slide cover, tertulis sebuah kalimat yang isinya pernyataan Asosiasi Sepak Bola Bahrain terkait perilaku supporter Indonesia yang tidak dapat diterima terhadap Persatuan Sepak Bola Bahrain. Di mana secara umum jika kita membaca slide 1-7, di situ diterangkan bahwa sejalan dengan keinginan Asosiasi Sepak Bola Bahrain dalam memastikan keselamatan para anggotanya, terutama anggota tim nasional, asosiasi kami sedang dalam proses menghubungi FIFA dan AFC untuk memberitahu mereka tentang perilaku yang tidak dapat diterima yang telah didapat oleh Asosiasi Sepak Bola Bahrain. Mulai dari ancaman, kata-kata hinaan, dan pencemaran nama baik yang dapat mempengaruhi keselamatan anggota tim nasional saat bertanding di ibu kota Jakarta. Asosiasi akan mengajukan permintaan pemindahan pertandingan dari Indonesia demi menjaga keselamatan pemain tim nasional. Enak saja ya. Mendengar pernyataan tersebut, pihak Indonesia pun terkejut. Netizen tentu saja langsung membanjiri kolom komentar akun mereka dengan komentar pengecut, seperti beberapa pesan berikut ini. Raja drama, no drama, Ya, no emang party. pengecut lah. Tulis akun rival Juragan Muda. @bahrainva, learn to be ashamed of yourself and don't force the result in such a dirty way. That the whole world is watching you. Tulis akun Asrian Dallas. Jika AFC mengabulkan permintaan timnas Bahrain, berarti dugaan AFC berpihak pada Bahrain memang benar. Hanya karena ketua AFC orang Bahrain, maka mereka bisa meminta pindah tempat sesuka hati. Tulis akun Gesif Official. Menariknya, komentar soal serangan pada Bahrain tak hanya datang dari Indonesia. Pihak Malaysia yang selama ini punya rivalitas tinggi dengan Indonesia juga mendukung Indonesia. Mereka pun menuliskan komentar yang menarik seperti berikut ini. Walaupun pemain Malaysia tahu akan dibilang batu, tetap berani datang ke GBK. Bahrainja yang manja, minta papanya AFC alihkan venue ke tempat lain. Tulis akun pengguna rawak. Malaysia mentality tahu bakal dikerumuni sampai Ultras Malaya start di HBK. Tapi tidak cengeng macam Bafar. Bafar cengeng like a baby. Tulis akun DRM Fadli. Sementara Iya, itu keputusan itu Bahrain yang- untuk menolak bermain di Indonesia juga membuat media Vietnam menilai jika timnas Bahrain takut untuk main di Indonesia.
Sementara itu saat ini PSSI juga telah menanggapi laporan dari Bahrain ke AFC dan FIFA, di mana melalui Exco PSSI, Bung Arya Sinulinga akan memastikan bahwa Bahrain aman saat bermain di Indonesia. Tapi kalau memang gak mau datang, harusnya Bahrain layak untuk mendapatkan hukuman walkout. Seperti apa yang baru-baru ini terjadi pada klub asal India yang menolak Itulah, datang ke Iran gitu. dengan alasan keselamatan. Betul itu. Kalau sampai mereka tidak mau bermain, ya wajib dan layak untuk FIFA coret Bahrain dari kualifikasi. Dan Jelas Indonesia apa yang layak ditunjukkan untuk Bahrain tak mendapatkan 6 menunjukkan poin. mentalitas sportivitas yang 3 bagus. poin. Seperti ulasan media se-Asia Go, ada 4 kontroversi yang dibuat Bahrain. Mulai dari mencemooh lagu kenegaraan Jepang yang membuat pelatih Jepang Hajime Moriyasu marah, menggunakan laser untuk menyerang pemain Jepang, memberikan tambahan waktu yang kontroversi dengan 90+6 sama dengan 99. Sebelum akhirnya fans mereka atau salah satu influencer mereka juga mengolok-olok Indonesia dengan lagu kebangsaan Indonesia. Kini setelah hal-hal itu Gila, ini public figure semua ikut turun tangan. Jadi teman-teman semua, kalian sudah tahu bahwa memang perjalanan timnas kita menuju kualifikasi ronde ketiga ini tidaklah mudah. Di tengah-tengah pasti ada aja orang yang tidak mau melihat sepak bola Indonesia itu maju. Contohnya Bahrain ini yang selalu mendapatkan dukungan. Mungkin kualitas permainan mereka itu masih jauh lah dari timnas kita. Sebenarnya sih kalau kita lihat pertandingan sebelumnya tuh permainan mereka tuh bagus, tapi kebanyakan diving, kebanyakan guling-guling, itulah yang bikin permainan itu tidak menarik. Nah, di satu sisi timnas kita menunjukkan permainan yang cantik, yang sangat bagus. Meskipun di babak pertama itu mungkin saya tidak tahu butuh penyesuaian atau salah strategi. Tapi di babak kedua itu timnas Indonesia mengontrol permainan mereka dan bisa menghasilkan 1 gol tambahan. Tapi sangat sayang sekali itu kemenangan kita, poin kita harus dirampok oleh ulahnya wasit yang lebih condong memilih berpihak kepada Bahrain. Teman-teman, dukung terus timnas Indonesia, dukung terus mereka supaya sepak bola Indonesia itu berjaya di kancah internasional. Peace.